Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد أيها المؤمنون رحمكم الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu muslimin muslimat jamaah Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang tercurah, anugerah yang terlimpah, atas taufik dan hidayah. Pada pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu di masjid yang merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah. Semoga mendapatkan nilai juga sebagaimana orang yang berhaji. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajril haji tam hajjatuhu." Barang siapa yang di pagi hari dia berangkat ke masjid tidak ada tujuan selain untuk belajar tentang kebaikan atau mengajarkannya, maka baginya pahala seperti orang yang berhaji dengan haji yang sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadabbur ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hari ini kita sampai di surah Muhammad ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong agama Allah, yang suruhkum, niscaya Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, sebagaimana awalan dari intibah ataupun peringatan dari Allah, seruan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ini supaya kita ada perhatian, suatu instruksi yang Allah berikan. Pernah kita sampaikan bahwa setiap ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu biasanya kemudian disertai dengan adanya perintah untuk dikerjakan atau larangan untuk ditinggalkan, atau berisi dua-duanya. Tetapi ayat ini tidak secara sharih, tidak secara jelas menggunakan kata perintah atau kata larangan, tapi menggunakan khabar, ya, ataupun juga syarat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong agama Allah, yang suruhkum, niscaya Allah akan menolong kalian. Tidak ada perintah untuk mengerjakan apa. Akan tetapi meskipun sifatnya khabar, ini maknanya adalah perintah. Apa itu? Ya, tolonglah agama Allah.
yakni tegakkanlah, perjuangkanlah agamanya Allah. Sebagai hadiahnya, sebagai ganjarannya, apa yang terjadikan? Yang surkum, Allah akan menolong kalian. Jika kalian menolong agamanya Allah, Allah akan menolong kalian. Artinya perjuangkanlah agama Allah, Allah akan menolong kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ibnu Katsir beliau ketika menafsirkan ayat ini menggunakan kalimat yang ringkas saja, mengembalikan kepada kaidah fa innal jaza min jinsil amal. Itu aja komentar beliau. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Kenapa? Fa innal jazaa min jinsil amal. Fa innal jazaa min jinsil amal. Karena balasan itu sepadan dengan perbuatan. Antara hasil dengan apa yang dikerjakan, ya itu sudah sepadan. Ini kaidah yang di dalam Al-Quran banyak sekali Bapak Ibu. Bahkan kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan kaidah yang seperti ini, wa hadzal Qur'an aktar min alfi mawdi. Di Quran ini tentang sebab akibat seperti ini, tentang al-jaza' min jinsil amal, itu lebih dari 1000 ayat disebutkan. Kaidah-kaidah itu bertebaran di dalam Al-Quran Karim. Pun juga di dalam hadis. Ayat ini semisal dengan pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas, tapi itu juga pesan untuk kita. Ketika Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, inni mu'allimuka kalimat." Wahai gulam, wahai anak, aku akan ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kalau kamu menjaga agamanya Allah, maka Allah akan menjagamu, memberikan kebutuhan-kebutuhanmu, mencapai kamu kepada cita-citamu, ya, akan menghindarkan kamu dari berbagai macam mara bahaya. Al-jaza' min jinsil amal, ya. Balasan sepadan sesuai dengan perbuatan. Kalau dalam bahasa yang kita kenal di kalangan orang Jawa, mundur wahai pagenti. Jadi apa yang sekarang kita jalani, apa yang sekarang kita alami, itu adalah buah dari apa yang kita lakukan sebelum ini. Sebagaimana apa yang sedang kita alami, sedang kita jalani, sedang kita lakukan, itu akan berbuah setelah ini, cepat atau lambat. Maka Bapak Ibu, pada saat kita melakukan kebaikan-kebaikan, itu sejatinya kita menyiapkan hal-hal baik untuk terjadi pada kita. Pada saat kita melakukan kebaikan-kebaikan, itu artinya tabungan bagi kita untuk menyelesaikan solusi dari setiap masalah dan problem yang akan kita hadapi. Ya. Makanya di hadis itu pula, di riwayat yang lain Nabi bersabda, ta'arraf ilallah birrakha'i ya'rifka bisyiddah. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah akan mengenali kamu di saat sempit. Jadi kalau seseorang melakukan kebaikan-kebaikan, dia melakukan ketaatan kepada Allah, itu artinya sudah menanggung solusi sebelum masalah terjadi. Kayak lampau tiang itu badai tindakan, ya, agem mobil, niku pun nyepake ban serep, pun nyepake dongkrak, pun nyepake kunci lagi lepas baut, ya. Niku pun dicepake. Terus menawi kebanan, niku, kantun nama ganti ban, ya. Nah, itu perbuatan baik selalu menjadi solusi, ya, selalu menjadi solusi. Jadi kebaikan kita itu tidak ada yang rugi. Allah pasti akan memberikan balasan, ya, yang sepadan dengan apa yang kita perbuat. Ya.
Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan kaidah ini berlaku apa yang pernah terjadi di kalangan para nabi, para sahabat, juga orang-orang soleh, bahwa kebaikan mereka akan berbuah manis. Wal aqibatu lil muttaqin, itu sudah yang baik pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Ada peristiwa yang dialami oleh Dhunnun atau Nabi Yunus alaihissalam. Peristiwa masalah dalam hidup sangat-sangat berat. Ya. Apa itu? Beliau berada dalam kegelapan. Ya. Bahkan berada dalam 3 kegelapan. Nabi Yunus ceritanya berada di dalam perut ikan, di dasar lautan, di tengah malam. Ada berapa lapis kegelapan? 6 juriwak niku yo rano lamune. Ya. Mesti apa? Peteng, juriwak paus al-qud. Ya. Itu ya sangat gelap karena tidak ada lampunya ya. Terus berada di dasar lautan itu juga gelap, apalagi di malam hari. Itu tumpuk-tumpuk itu kegelapannya. Nah, pada saat itu apa yang bisa dilakukan? Arep menurut damkar ya dhisik ya rungono ya. Tapi ya sing nyeluk ya piye? Durung ana telepon. Ya. Bengok-bengok ora ono krungu. Ya. Arep metu carane piye? Ya ora sang linggis ya. Duriwak niku. Nah, jebol apa pripun ya. Ketika itu beliau hanya bisa bertasbih. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang beliau ucapkan. Dan ternyata kemudian Allah menyelamatkan dengan sebab tasbih beliau. Tapi beliau bukan kali pertama mengucapkan tasbih hanya ketika berada di dalam perut ikan. Sadurunge nggih pun biasa bertasbih. Makanya Allah firmankan, laula annau minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sekiranya Yunus tidak biasa bertasbih di hari-hari biasa sebelumnya, niscaya dia akan berada tetap di dalam perut ikan sampai hari dibangkitkan. Tapi karena dia hari-hari biasa bertasbih, maka tasbihnya pada saat mendapat kesulitan didengar oleh Allah. Maksudnya didengar itu apa? Diperhatikan, ya, diberi balasan yang baik oleh Allah. Begitupun Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau dikejar oleh pasukan Fir'aun. Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan pasukan yang ngejar itu, pasukannya Fir'aun itu ada 700.000. Ada yang mengatakan 1 juta tentara dengan persenjataan lengkap versi dahulu. Bukan versi saat ini, versi dahulu. Senjata ya paling lengkap, paling canggih. Ini itu ampun bayang kesing apa? Tidak pakai Fir'aun sak rojo di rojo, ini isi suki awake dhewe bisa numpak mobil. Fir'aun ini bisa numpak mobil ya. Awake dhewe langkung suki, jadi apa ampun akeh sambat awake dhewe masyaallah. Sak suge-suge kompon, kuwi runtang rasane apa AC ya. Runtang rasane kipas angin kan bener nate. Ulama dhewe suki katimbang korup. Dari fasilitas-fasilitas. Nah, dikejar ketika itu sampai mentok jalan buntu karena di hadapannya adalah Laut Merah. Di belakangnya lautan tentaranya Fir'aun. Ketika itu orang-orang yang bersama Nabi Musa alaihissalam udah panik. Karena panik, piye kena wong yo apa gerbong sithik nek arep lawan yo kena kalah, nek arep bablas ya nyemplung renang ya nek gur nyebrang kali ngono ya. Nyebrang Laut Merah ya. Ujungnya tekan nanti pantai satu ke pantai yang lain tuh ya berapa kilometer tidak ngerti.
Ya. Sampai ketika itu teman-temannya Nabi Musa sudah mengatakan inna lamudrakun. Niki awake dhewe niki pun genah kecekel niki, ya. Kita sudah terdesak, ya. Kita habis dari ini. Apa kata Musa alaihissalam? Beliau dengan penuh keyakinan mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak bakalan kita kalah hari ini. Enggak bakalan kita habis hari ini. Inna ma'iya rabbi, bersamamu ada Allah, sayahdin, pasti dia akan memberikan solusinya, ya, kepadamu. Maka ketika itu benar saja Allah berikan solusi. Diperintahkan kepada beliau untuk mengumpulkan tongkatnya sehingga terbelahlah lautan. Itu menjadi jalan keselamatan beliau dan orang-orang beriman, dan itulah jalan kebinasaan, ya, bagi Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Ini karena apa? In tansurullah yansurkum. Nabi Musa itu berjuang sampai kemudian dikejar-kejar oleh Fir'aun itu demi memperjuangkan agama Allah. Maka pada saat agama Allah butuh pertolongan, pada saat dalam berjuang itu butuh pertolongan, Allah menolong Musa dan orang-orang yang beriman. In tansurullah yansurkum, ihfadillah yahfadka. Begitupun yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Beliau memperjuangkan tauhid, ya, memperjuangkan agama Allah, sampai karena konsisten dia, karena perjuangannya, ya, dia kemudian mendapatkan masalah besar. Ya. Beliau dibongkok, gitu ya, jadi bondo, ya. Kemudian disiapkan parit jugangan, ya, dikasih kayu, jugangan itu diombol, ya, terus jeruk. Setelah itu dinyalakan api, sehingga api itu sangat besar. Ya. Gandeng genine niku yo gede, mula lek muncalke ya kawaduan. Ya, saka kaduan. Soalnya nek saka cedhak, ku sing arep muncalke malu kobong, ya. Ya. Saking gedenya api. Maka beliau itu dilemparkan dengan semacam manjaning. Kaya pelintangane gede, ya. Pelintang wong. Ya. Ketika itu api sudah gelegar dari suara pating peletok kayu-kayu yang terbakar itu, ya, sudah sangat jelas sekali. Dan ketika itu sudah hampir dilempar itu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau itu hanya mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya. Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong. Ya. Ternyata apa? Di ucapan beliau ini, karena beliau memperjuangkan agamanya Allah, maka Allah tolong. Pada saat itu, ya, dia dilempar dan begitu sampai di tungku ya, parit yang isinya panah tersebut, maka Allah perintahkan kepada api untuk berlaku apa yang Allah kehendaki, meskipun itu berlawanan dengan kebiasaan yang berlaku. Apa itu? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Ada mufassir yang mengatakan pada saat itu semua api di dunia tiba-tiba menjadi dingin. Jadi dingin itu jadi adem. Bukan sekedar dingin, tapi juga keselamatan. Soalnya ya kalau adem nih marai mati, ya, dan apa nih? Hipotermia. Ya. Ada orang yang naik gunung yang tinggi, Himalaya macam-macam, ya, itu mati gara-gara kedinginan, ya. Maka kalimatnya bukan sekedar api menjadi dingin, tapi juga menjadi keselamatan. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, api menjadi dingin. Ya. Untuk apa? Untuk membela Ibrahim.
Jangan sampai menyakiti orang yang memperjuangkan agamanya Allah. In tansurullaha yansurkum. Maka ini berlaku kaidah dalam segala hal. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sepadan setimpal dengan perbuatan. Maka jangan sampai kita ragu-ragu di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan sekarang itu akan kita unduh hasilnya di masa setelah ini, cepat atau lambat, di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitupun ketika seseorang melakukan amal-amal kebaikan, banyak kebaikan yang dikerjakan. Kalau Quran menyebut al-abrar, itu insan yang banyak kathratul bir, kathratul khair, banyak melakukan kebaikan, maka dia akan diganjar oleh Allah kenikmatan, bukan saja di dunia, tapi di 3 tempat. Ketika Allah berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang banyak melakukan kebaikan itu berada di na'im, kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang yang pendosa, orang-orang yang banyak melakukan dosa, pembangkang, lafi jahim, akan berada di jahim, penderitaan. Nah, yang menarik adalah apa yang dikatakan oleh seorang ulama namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menjelaskan dengan sangat bagus ayat ini. Beliau mengatakan, wala tahsab anna qaulallahi ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim maqsurun fi min akhirah wa jahimuha. Jangan ada sangka maksud dari firman Allah Ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim itu terbatas pada nikmat akhirat dan derita akhirat saja. Bal fi dawrihim tsalatah, bahkan di 3 negeri, di 3 kampung, di 3 alam. Fi dari dunia, wa fi daril barzakh, wa fi daril qarar. Balasan itu akan dirasakan ketika di dunia, ketika di alam barzakh, dan ketika di negeri abadi. Jadi nikmat yang diberikan Allah kepada orang yang berbuat baik tidak hanya nikmat surga, tapi di 3 fase, di 3 alam. Pertama apa? Alam dunia, alam barzakh, 3 dan swarga. Ini sudah merupakan konsekuensi, ya, kaidah al-jaza' min jinsil amal. Balasan sepadan dengan perbuatan. Sebaliknya, orang-orang yang memang sengaja membangkang kepada Allah, durhaka kepada Allah, ya, di antaranya kafir, di antaranya memang sukanya melakukan dosa-dosa, ya, maka baginya akan mendapatkan jahim. Jahim itu bukan sekedar jahim neraka jahanam, tapi juga di 3 alam, ya. Derita di alam dunia, derita di alam barzakh, kemudian derita di mana? Derita di neraka. Itu di 3 alam itu mengalami semuanya, ya. Mungkin masih ada semacam pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ganjalan-ganjalan, ya. Berarti orang kalau suka melakukan maksiat, dosa, dia disiksa tidak hanya di neraka, iya, nang dunia yang disiksa, nggih. Lah kayak kok nyatane kok seneng tumindak dosa maksiat kok ya guyu-guyu bae. Ya. Apa jawabannya? Ya guyu-guyu ya. Ngertimu kata guyu-guyu, ya. Padahal jadi yang itu ya reposo itu. Nah, maka dijelaskan sangat bagus sekali oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Kalau tentang balasan orang yang melakukan dosa itu neraka di akhirat itu mudeng. Tapi apa bukti bahwasanya para pendosa itu disiksa di dunia? Nah, Bapak Ibu, siksa bagi para pendosa kaum fujar ketika di dunia itu
Bahkan ada 3 keadaan, 3 lapis siksa. Ini lebih tentunya. Ya, padahal telung alam, tentunya tadi itu sudah 3 lapis. Ada 3 lapis derita. Penderitaan pertama untuk mereka itu adalah ketika mereka berusaha mendapatkan angan-angannya. Jadi wong sing tumindak dosa niku ya nalikane entuk gegayuhane niku ya ana apa Pak? Ya, melake sithik, melake sithik, terus iki. Turune sithik, apa meneh? Ya membanting tulang, balune ya dibanting-banting. Keringetnya ya di peres-peres, ya, sirah digo, sikil digo, sirah, ya rekoso. Nah, nalikane walaupun bahasa mereka berjuang, ini jenenge berjuang niku ya ana saben wong niku kabeh ya berusaha berjuang. Ini ana sing berjuang supaya dheweke selamat, ana sing berjuang supaya dheweke cilaka banget. Kullu nasi yaghdu fa ba'i'u nafsa. Setiap manusia itu berjuang. Imma mu'tiha au mubiha. Ada orang yang berjuang untuk menjadikan dirinya selamat merdeka. Au mubiha. Ada orang yang berjuang untuk menjerumuskan dirinya pada derita. Nah, pas lagi golek sing disenengi, niku pun siksa niku. Siksa ya ragane, ragane kesiksa, terus apa? Pikirannya yang kesiksa. Adapun bagi orang yang beriman, dia bisa menikmati. Kenapa? Dia tahu bahwa mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang kita itu mengerjakan suatu amal kesolehan lalu menunggu buahnya, ya. Padahal ya ketika kita melakukan ketaatan itu sudah rezeki dari Allah. Karena kita melakukan sholat duha, ya, harapannya nanti mendapatkan apa? Rezeki. Lupa bahwasanya sholat duha itu apa? Rezeki itu orang kabeh wong di gambarnya tidak ada sholat duha. Kadang-kadang apa Dewi Nali tadi, tapi para pendosa nalikane nyambut gawe niku ana yang siksa. Ya. Apa meneh wis nyambut gawe kosong ora kelakon-kelakon. Ya. Orang tidak istilahnya tercapai apa yang dia dapatkan. Diruangi awan dikubengi begitu gawat sing diangan-angan ora keturutan. Ya. Maka kemudian di antara mereka putus asa, ya. Dan ada yang bunuh diri dan sebagainya, ya. Karena apa yang mereka kerjakan itu adalah merupakan siksa. Ini yang pertama. Siksa yang kedua, apakah kalau kemudian yang dicarinya itu ketemu, siksaan itu berhenti? Betul. Ya. Bahkan ketika seseorang para pendosa itu mendapatkan apa yang diinginkannya, ya, setelah kerja keras tadi, setelah tersiksa raga, pikiran dan hatinya itu, ya, tercapai apa yang diinginkan, itu bukan berarti selesai siksanya, bahkan siksa fase yang kedua yang lebih berat dialami. Apa itu? Ada penyakit namanya al-gham, kekhawatiran berlebihan kalau apa yang sudah berada di tangannya akan hilang dari tangannya. Itu kekhawatiran ini, masya Allah. Al-gham itu penyakit yang sangat kronis. Jangan dikira orang yang sudah mencapai apa yang dia inginkan terus mesti senang, betul. Ya. Kalau suatu kebahagiaan itu diukur dari seberapa jabatan, kekuasaan, kekayaan. Dan kalau itu kemudian itu menjadi penanda tidak ada rasa kekhawatiran, maka coba perhatikan apa yang dirasakan di alam oleh Fir'aun. Fir'aun itu
luar biasa di masanya. Nuding wong ya dipongkon kudu gelem. Ya, kekayaannya luar biasa, tentaranya ya nggak ada yang nandingi di ketika itu. Ya. Tapi apakah dia kemudian lepas dari siksa pada saat dia menjadi raja itu? Siksaan berat yang dia rasakan justru rasa khawatirnya. Ya. Gek bakal ono sing lengser ke Prabowo. Ya. Jangan-jangan ada yang akan menggulingkan kekuasaanku. Niku khawatir niku luar biasa, berlebihan. Sampai dia mengkhawatirkan kejadian 20 tahun yang akan datang. Dan dia ini mungkin 20 tahun kas, 30 tahun kas, ini paniknya saiki, nanti saiki. Ya, terus dilekasi. Ya. Apa buktinya? Jadi karena khawatirnya nanti bakal ada orang-orang yang menggulingkan kekuasaannya, maka dia mengambil jalan setiap bayi laki-laki di kalangan Bani Israel yang lahir dibunuh, ya, dipersoyo, dipateni. Lama bapak dipateni. Iki nek orang tak pateni saiki, gek soben, iki sing bakal gulingke kekuasaanku. Coba lah, ya. Nah, wong paras itu mikir, iki apa bayi iki nganti esok, nah menggulingke kekuasaannya Fir'aun kira-kira umur berapa tahun? Ya, 10 selawi 30 ngoten ya. Tapi isi bayi wis dapat khawatir itu. Ini khawatirnya tuh udah apa ini sampai sebelum kejadian sudah 20 tahun, 30 tahun nyicil panik ya. Itu kesedihan yang luar biasa. Itu siksa yang kedua. Siksa yang ketiga, lapis berikutnya adalah ketika apa yang sudah didapatkan kemudian berpindah tangan atau hilang dari genggaman. Dan ini pasti ya. Ma'indakum yanfad, apa yang berada di tanganmu pasti akan sirna. Wabah itu. Ya. Ini suatu juga yang harus kita renungkan bagus sekalian. Ada nasihat yang sangat bagus sekali dari seorang ulama dahulu, namanya Hatim bin Al-Asam. Ya, dia berguru kepada gurunya namanya Syaqiq ya, Al-Balghi. Ya. Di mana Hatim itu berguru kepada Syaqiq sampai selama 33 tahun. Nyantri itu 30 tahun benditen ngaji kali Syaqiq Al-Balghi. Wes 30 tahun niki Hatim dipun dangu guru niku ya. Sampeyan wis ngaji karo aku lawase 33 tahun. Untuk pelajaran nopo? Coba sebutno kowe untuk pelajaran nopo? Ya. Lajeng Hatim niku matur, kula ngaos kali panjenengan wong 3 tahun niku namung angsal 8 pelajaran. Ya. Hanya mendapatkan 8 pelajaran. Nek cara kuliah itu 8 SKS. Ya. Nek 33 tahun itu 8 SKS berarti SKS itu niku pinten tahun? Petang tahun kudu sithik. Maka Syaqiq penasaran, ngono tok nggih kula mboten ngapusi. Coba sebut apa belum perkara ya. Maka disebutkan oleh Hatim bin Al-Asam 8 pelajaran yang didapatkan dari gurunya. Ini artinya pelajaran itu berarti ringkesan, core of the core. Intinya inti. Ada 8 pelajaran yang dia sudah amati dari kebiasaan orang, lalu dibandingkan dengan ayat yang dikabarkan Allah, kemudian diambil kesimpulan sikapnya bagaimana. Ya, apa niki mau nungi? Untuk kalau sebutnya setunggal mawon, sing bukan dikata ini. Soalnya nek kabeh disebutke dijelaske butuh waktu 30 tahun. Orang rampung ya.
Apa yang beliau katakan? Inni nazartu ilal khalqi kullama indahu syai'un dzau qimah habidahu. Aku perhatikan kebanyakan manusia. Apa wong saben-saben duweni sing barang berharga. Iku mesti disimpen primpet ben ora ilang. Gimana? Ya. Summa nadartu ila qaulillahi ta'ala. Lalu aku perhatikan apa yang Allah firmankan. Ma indahu biyadifad wa ma indallahi bad. Apa yang ada pada sisi Allah itu, apa yang ada pada sisi akan sirna. Wa ma indallahi bad, dan apa yang ada pada sisi Allah itu kekal selamanya. Terus materi. Biasanya orang nak di barang sing berharga disimpan betul, disimpan. Ibu duwe emas, kuning sing atas betul kok. Kuning biru betul ya. Emas, mung satu bil, buka satu bil, ya. Apa mung satu bil sampai ini, sampai ini kira-kira gitu. Ya satu bil ini kan. Kadang emas kita ibu-ibu sing di masakan rabot-rabot ya. 1 kilo ya. 70 kilo ya. Mas Joko, Mas Budi. Nah, itu mau nak di barang sing berharga pribadi. Disimpan pribadi. Ya. Emas cilik itu disimpan dengan kotak cilik. Dikunci itu kotak cilik itu dikunci. Ya pada kalau kardus dikunci kan ya. Nah, kotak cilik dikunci, kotaknya dilebaknya kan laci ini dikunci, laci ini nang dulu lemari ya dikunci, lemari nang jauh kamarnya ya dikunci, kamar nang jauh mau ya dikunci. Nah rumah ono satpamnya ya digaji, satpamnya dikunci, satpamnya digaji. Malah orang sing tambah kiri barang, kiri ya di tali. Nah, kita lantas juga menjaganya. Kunci kotak, kunci laci, kunci lemari, kunci kamar, kunci rumah, satpam, buku. Kita nih 7 lapis. Sidae hilang betul. Ya. Maka aku perhatikan firman Allah, ma indah yantar, apa yang ada padamu pasti sirna. Bukti sarannya mesti hilang. Ya mungkin Allah lenone di jupuk tuyul dasir. Apa malah mungkin ya dijupuk dhewe kepepet itu. Lagi dhewe ewak mantu sing diiman-iman metu. Jadi diiman-iman ya kudu metu kok ora jaga niate. Atau ketika dia meninggalkan dunianya maka harus hilang darinya. Wama aindallahi baq, apa yang ada pada si Allah itu kekal. Maka kemudian beliau simpulkan apa? Kullama indi syai'un lahu qimah. Maka setiap kali saya memiliki sesuatu yang berharga, aku titipkan kepada Allah agar dia menjaganya untuk selamanya. Ya. Jadi apa yang ada pada si Allah itu kekal selamanya. Manusia itu ya seringkali mengatakan kata Nabi, ya qulu ibnu Adam, mali, bodohku. Padahal apa sih yang dimiliki manusia? Selain apa yang dia makan kemudian habis, apa yang dia pakai kemudian usang, dan apa yang disedekahkan, itulah yang kekal selamanya. Oke. Oh, pada aku duwe apa iya? Ya. Aku duwe panganan sak mene sak ton. Sing mbok pangan sing di sekira. Ya kuwi nggonku. Ya. Yo klambi pinter stel. 50 stel. Apa iya? Ya. Nggonku sak tenane ya. Sing lagi dienggo saiki. Sing nang lemari durung mesti nek niku dadi rezekine jenengan. Ya. Kecuali nek sangat setel dienggo kabeh bareng ngene jenengan. Nah, terus yang nomor berapa? Apa yang disedekahkan itu yang menjadi ilmu selamanya. Ini rahasia kenapa Nabi mengatakan mana qasad sadaqatu bimal
harta tidak berkurang dengan disedekahkan. Bondo niku nek disedekahke ora bakal sudo. Contoh jenengan duit 1 juta dipakai 200.000 sudah mboten. Kok dadi bingung? Sudah mboten? Bondo nek disedekahke sudah mboten. Mboten iki hadis Nabi kok iki. Jadi jenengan duit 1 juta dipakai 200.000 kilo mboten. Kok tadi bilang buatan hilang. Kenapa? Karena harta sesungguhnya panjenengan, rezeki panjenengan sesungguhnya adalah sing 200.000 uang. Oke. Sing 200.000 itu karuan jadi jenengan. Paham ya? Itu makanya Nabi ketika sore hari nanya ke Aisyah radhiyallahu anha, apa yang masih tersisa dari kambing yang tadi saya sembelih di pagi hari? Sampun telas, Rasulullah, namun kantung tepong, kenapa? Ya, tepong ini bebek, apa? Ya. Sampil, namun sisa sampil setunggal. Apa kata beliau? Jangan mengatakan seperti itu. Katakanlah, baqiya kullu illa katifuha. Isi komplit terjono apa? Sampil. Ya. Jadi bondonya apa? Dia mesti buat dum-dum nang tong apa? Wis genah masuk ke rekening kita ya. Nek sing nisen nang nyenten kulkas niku turun medina segini jenengan. Ono sing tahu dhisik sakniki sinten kulkas niku. Orang mau terus dibuang ya. Ya. Wis dadi fosil lagi. Belum tentu menjadi rezeki kita. Justru rezeki kita yang jelas itu adalah yang kita sedekahkan. Makanya ini juga berhubungan dengan bintang Rasulullah yang sungguh. Ya, Allah dalam hadis Qudsi berfirman, "Anta ya ibnu Adam, unfiq alai." Ini mana tidak berkurang selanjutnya. Berinfaklah wahai Adam, aku akan berinfak kepadamu. Jadi kalau kita berinfak tidak akan berkurang, karena Allah akan memberikan gantinya dan mesti lebih banyak. Kalau kita ngasih kita yang miskin, ya, orang fakir. Tapi Allah Maha Kaya, ketika memberi pasti banyak. Ya. Nah, syarat supaya Allah memberi kita, ya kita memberi kepada sesama. Ya. Dan juga terakhir ada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah. Ya. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah akan senantiasa memenuhi kebutuhan hambanya selagi hamba itu mau memenuhi kebutuhan saudaranya. Saya ingatkan Bapak Ibu, karena ada saudara-saudara kita di Aceh sana, di Sumatera sana, dalam keadaan yang berat membutuhkan bantuan, maka kita yang sudah mendengar informasinya, seperti apapun peran kita, usahakan turun membantu. Meskipun dengan 10.000, 50.000, 100.000, banyak ya insya Allah akses yang bisa didapatkan, ya. Banyak teman-teman juga yang berangkat hari ini untuk membantu meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Aceh dan di Sumatera, sehingga supaya ya ini yang sedikit yang bisa kita upayakan itu bisa meringankan beban mereka dan juga itu bisa meringankan beban kita di akhirat, ya. Karena orang yang dia melepaskan derita, man nafasa'an min kurbatan min kurbi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan penderitaan dari seorang mukmin di dunia, Allah akan melepaskan dia dari derita di antara derita pada hari kiamat. Termasuk ketika di mahsyar, Allah akan menyelamatkan dia dari kegundahan yang besar. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada waktu 10 menit untuk barangkali ada yang bertanya. Monggo, Bapak silakan.